Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Mutiara Hanum dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman dari jurusan S1 Kebidanan akan menampilkan video tentang pemeriksaan Leopold dan mekanisme persalinan normal. Selamat menonton. Saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 4, pemeriksaan Leopold 1 sampai 3 yaitu kaki ibu ditekuk dan pemeriksaan keempat kaki ibu diluruskan. Persiapan yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu mencuci tangan. Lalu berikan inform konsen kepada ibu untuk melakukan tindakan dan jelaskan tindakan apa saja yang akan dilakukan dan minta persetujuan kepada sang ibu. Pemeriksaan Leopold yang pertama yaitu untuk mengukur tinggi fundus uterus ibu menggunakan meter. Pemeriksaan Leopold yang pertama untuk mengukur tinggi fundus uterus ibu dengan menggunakan meteran dari pinggir atas simfisis melalui umbilikus sampai tinggi uterus. Di sini saya mendapatkan tinggi fundus uterus 26 cm. Pemeriksaan Leopold yang kedua untuk menentukan letak punggung janin dengan cara meletakkan kedua tangan di pinggir perut ibu, satu tangan menopang dan satu tangan mencari letak punggung dengan dinaikkan. Pemeriksaan Leopold yang kedua untuk mencari letak punggung janin dengan cara meletakkan kedua tangan di pinggir perut ibu dengan satu tangan menopang dan satu tangan mencari letak punggung. Dan lakukan di sebagian kirinya juga. Ditemukan letak punggung di bagian kanan perut ibu. Pemeriksaan Leopold yang ketiga untuk menentukan posisi janin apa yang berada di bagian perut bawah ibu dengan cara meletakkan tangan di perut ibu lalu arahkan ke arah bawah perut. Apabila terdapat keras dan melenting, berarti bagian tersebut terdapat kepala janin. Lalu pemeriksaan Leopold yang keempat untuk menentukan letak kepala janin apakah sudah masuk PAB atau belum dengan cara letakkan kedua tangan di perut ibu lalu arahkan ke bagian bawah secara bersamaan. Lalu setelah teraba bagian kepala, pegang seperti ini dan digerakkan. Jika masih dapat digerakkan, berarti letak janin belum masuk PAB. Tetapi jika sudah tidak bisa digerakkan, berarti letak kepala janin sudah memasuki panggul. Saya akan melakukan mekanisme persalinan normal. Langkah pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu inform konsen kepada ibu dan sang keluarga pasien, lalu cuci tangan dan gunakan APD. Yang pertama, lakukan presentasi kepala bagian janin. Pada kehamilan usia 36 minggu, letak kepala sudah memasuki bagian pintu atas panggul dengan keadaan fleksi di mana struktura sagittalis dengan PAP sejajar dan dalam keadaan transversal. Dengan adanya HIS, kepala janin turun sehingga struktura sagittalis mendekati promotorium dan bagian ubun-ubun parietal yang depan lebih rendah daripada bagian yang belakang. Selanjutnya, HIS semakin bertambah sehingga kepala janin semakin menurun sehingga struktura sagittalis mendekati simfisis pubis dan letak ubun-ubun parietal belakang lebih rendah daripada letak ubun-ubun parietal depan. Dengan adanya HIS kembali, maka kepala janin semakin menurun dan dengan adanya cekungan sakrum mengakibatkan struktura sagittalis sejajar dan letak kepala janin memasuki pintu dasar panggul. Lalu dengan datangnya HIS, kepala janin akan mengalami fleksi maksimal selama persalinan sehingga terjadi presentasi suboccipital. Dengan datangnya HIS, kepala janin akan semakin menurun disebabkan spina ischiadica kanan dan kiri kepala janin melakukan pemutaran paksi dalam untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahirnya. Setelah itu akan muncul kepala janin di vulva. Datangnya HIS, bagian terendah janin sampai pada dasar panggul atau bawah simfisis. Lahirnya berturut-turut pada bagian atas panggul perineum berupa ubun-ubun besar, dahu, hidung, mulut, dan dahi. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.